Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saya dari tadi siang dihubungi oleh Bung Riano, tapi saya kebetulan lagi kuliah lagi. Jadi saya pernah bilang sama Bang Gunung, sekali-sekali Sekjen Pemuda Pancasila itu gelarnya doktor. Makanya saya lagi kuliah lagi. Yang saya hormati dan saya banggakan Bung Riano Panjaitan. Ini adinda saya, sering konsultasi. Kemarin waktu maju juga nanya, saya bilang maju aja, saya bilang. Nggak ada masalah, mau KNPI ada 6, 7, 8, 9, 10. Karena menurut saya yang terpenting kalau kita ber-KNPI adalah tunjukkan eksistensi kita. Karena pengakuan itu bukan ada di retorika, tapi ada di eksistensi dan kegiatan-kegiatan kita. Jadi itu yang saya ingatkan kepada Bung Riano. Dan tadi saya pas sampai saya ingatkan, jadi ketua KNPI jangan 2 periode, cukup 1 periode. Karena ini adalah wadah berhimpun dan kaderisasi anak-anak bangsa. Jadi cukup 1 periode, tidak boleh 2 periode. Kalau ada 2 periode berarti sudah ada sesuatu di situ. Tidak boleh. Karena KNPI ini adalah kemurnian pemuda Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Bung Michael Wotimena, sahabat saya. Ada Bang Bestari senior, waktu di DKI beliaulah yang dorong-dorong saya jadi ketua KNPI DKI. Ada Bung Sirajudin tadi yang sudah menyampaikan pidatonya dengan menggebu-gebu dan selalu bicara legitimasi berdasarkan ADART. Tinggal kita lihat nanti eksistensi Bung Riano. Yang saya banggakan mantan-mantan ketua umum yang demisioner yang tidak hadir, mudah-mudahan tidak hadir ke jauh ke sana tapi tetap ada di Jakarta. Ada Bung Asri yang mewakili, ini juga senior saya di PMII. Ada Sekjen mewakili Bung Dian Asafri, Ustadz Sam Tamagola. Juga ada ketua satu lagi tadi siapa ini, KNPI terlalu banyak jadi agak-agak lupa ini. Ya, Bung Nur Fajriansa yang diwakili tadi oleh Bung Tuedi Ginting, bendumnya. Ini Bung Fajri, Bung Riano dan ketua-ketua KNPI yang lain. Kalau kita suruh buka isi dompetnya pasti punya KTA Pemuda Pancasila. Jadi tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nah ini prinsip Pemuda Pancasila. Dan saya juga memberikan hormat dan bangga saya kepada para senior-senior dan sahabat-sahabat saya yang dulu ada di KNPI DKI. Ada Bung Bernard, ada Bung Munir, ada Bung Dedi, Bung Sohan, dan yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Juga kepada para ketua-ketua OKP yang hadir, yang ikut dalam silaturahmi kebangsaan Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang bermakna untuk kita semua, karena makna silaturahmi adalah intinya memperpanjang usia dan memperbanyak rezeki. Jadi saya yakin kalau Bung Riano sering-sering mengajak kumpul para ketua-ketua OKP, insya Allah tidak ada matinya. Rezeki pasti akan datang selalu. Kalau jadi ketua umum KNPI harus sudah tahu resikonya. Saya pernah merasakan jadi ketua KNPI DKI. Kantong robek kanan, robek kiri, sampai saku belakang pun robek. Kalau nggak ada, didatengin ke rumah, itu biasa. Makanya saya berharap Bung Riano harus menjadi ketua umum sejati yang mengerti perasaan para anggota-anggotanya. Jadi ber-KNP ini harus dengan hati, harus dimaknai dengan jiwa dan raga. Kalau tidak dimaknai, maka akan sia-sia.
Sayang aktivitas kita selama 3 tahun mengabdi pada KNPI tapi tidak akan bermakna baik di mata anggota maupun di mata bangsa Indonesia. Ini penting menurut saya. Ini juga di sini hadir BG. Kalau MPN Pemuda Pancasila itu ada di Pejaten Barat, ada BG yang ini. Kalau BG aslinya ada di Pejaten Timur, di Badan Intelijen Nasional. Ini BG Pejaten Barat kita panggil. Bang Gunung, terima kasih Bang. Ini juga yang dari kemarin dari Bengkulu baru pulang dengan saya selalu mengingatkan, Jen jangan lupa hadir itu Riano. Dia bilang, oh siap Bang, itu adida saya bilang kayak gitu. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada Bung Riano, jangan hanya beretorika, jangan hanya berucap, tapi tunjukkan eksistensi KNPI. Dulu teman-teman di DKI juga seperti itu. Saya tidak diakui oleh Pak Gubernur saat itu. Betul Pak Dedi ya? Tidak diakui oleh Gubernur. Tapi setiap hari saya teror Gubernur. Dia ada subuh keliling, saya datangi. Beliau ada silaturahmi minggu pagi, saya datangi. Tapi tidak lupa, kegiatan-kegiatan di KNP DKI dulu saya lakukan. Makanya dulu kita ada juga tema besarnya itu yaitu kemah kebangsaan. Kemah kebangsaan itu kita camping di Cibubur selama 3 hari, kita mengundang seluruh OKP, kita berdiskusi di sana untuk mengeksplor bagaimana kita menjalankan KNPI dengan baik dan benar. Karena kita semua harus menunjukkan ketulusan kita, keikhlasan kita. Setiap hari diteror, dari anak sakit, jendela bocor, genteng bocor, anak mau nikah lagi, ada anggota juga yang mau nikah lagi yang kedua, diteror kita. Tapi kita selalu semangat. Tapi kita selalu membuka tangan kita, membuka rumah kita. Karena bagaimanapun kita ber-KNP ini tidak hanya berteman, tapi kita bersaudara. Kalau teman-teman, terutama ketua umum, tidak pernah mengerti dan memahami keresahan anggota, siap-siap saja. Ya kalau nggak mau terbuka, ya siap-siap pasang headset, pasang kacamata kuda, jalan aja. Tapi pasukan tidak akan ada. Makanya kenapa ketua umum KNP itu harus kreatif, harus inovatif dan dinamis. Karena ketua umum KNPI ini selalu menjadi gerbong, menjadi peluncur. Makanya tadi yang disampaikan oleh Bung Michael Watimena, ya kita setuju sekali. Kalau kader-kader KNPI ke depan harus mengisi ruang-ruang politik, jabatan publik, baik menteri, anggota DPR, presiden, dan wakil presiden. Ini penting menurut saya. Jangan kita hanya mengekor seperti yang disampaikan oleh Bung Riano tadi. Kita harus menjadi penentu dalam majunya Republik Indonesia ini. Dan kita adalah orang-orang yang harus selalu berpikir besar dan menjadikan bangsa besar ini memang benar-benar terwujud menjadi bangsa yang besar. Sumber daya manusia kita luar biasa, sumber daya alam kita luar biasa. Dan Bung Riano adalah seorang aktivis yang juga pengusaha. Maka saya berharap Bung Riano bisa menularkan kepada teman-teman semua bagaimana membangun bisnis yang baik, membangun usaha yang baik, agar kita semua menjadi orang-orang yang mandiri dan tidak punya ketergantungan kepada siapapun. Kalau di Pemuda Pancasila disebut free man, cuman orang-orang mengidentifikasi dengan preman. Kita bilang free man, sebagai orang-orang yang bebas, orang-orang yang mampu menentukan nasibnya untuk menjadi orang-orang yang mandiri, tidak punya ketergantungan dengan siapapun.
Secara kenegaraan, betul ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri-menteri, ada anggota DPR. Tapi jangan lupa bahwa kita anak-anak muda yang ada di sini mempunyai hak juga untuk menjadi presiden, wakil presiden, menteri maupun anggota DPR. Ini penting menurut saya. Makanya kenapa perlu kita di dalam silaturahmi kebangsaan ini tidak hanya berkangen-kangenan saja, tapi juga berdiskusi bagaimana kita bisa menjadi seorang aktivis trainer yang akan di-launching oleh Bung Riano ini sebagai insan-insan manusia yang mempunyai kepribadian dan punya keunggulan dalam menjadi orang-orang yang ingin membangun bangsa dan negara ini. Bung Riano ini anak muda yang menurut saya cukup potensial. Beliau juga punya bisnis dan usaha, walaupun dimulai oleh orang tua, tapi beliau juga membangun beberapa usaha yang dibangun oleh beliau sendiri. Makanya saya mengingatkan kepada Riano, tidak hanya koordinasi kepada Mendagri saja, Menkumham saja. Tolong bagaimana Bung Riano bisa melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Koperasi dan UKM agar bisa mengambil anggaran-anggarannya untuk melatih para kader-kader OKP yang kita didik untuk bagaimana menjadi seorang entrepreneurship yang baik. Sayang sekali kalau kita ber-KNPI hanya berpikir politis saja, padahal ruang-ruang ekonomi terbuka lebar. Banyak anggota-anggota OKP yang dia punya kemampuan politik luar biasa, dia juga punya investasi sosial yang luar biasa ke masyarakat, tapi pada saat momentum pemilu, pileg, ini akan kalah oleh orang-orang yang ujuk-ujuk datang dengan punya kekuatan uang. Maka saya berharap kita semua di sini harus merefleksikan diri kita agar kita bisa menjadi orang-orang juga yang punya uang. Dan itu perlu keyakinan kita. Ini teman-teman mungkin doanya salah-salah ini. Selalu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doanya dikonkretkan. Ya Allah, berilah aku uang cash sebanyak-banyaknya. Ya Allah, berilah aku tambang-tambang yang luas dan besar. Berilah aku kebun-kebun yang luas untuk aku bisa berkebun. Berilah aku rumah yang besar. Harus kayak gitu. Jadi jangan digeneralisir. Kita ini harus konkret, minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman bingung. Dulu saya mendukung Prabowo Hatta, tiba-tiba jadi staf khusus Menteri Pertahanan. Dan alhamdulillah Allah meridhoi saya selalu dekat dengan kekuasaan. Makanya saya punya keinginan, karena saya orang Banten, nama saya tidak belakangnya O, jadi saya nggak bisa jadi presiden. Saya punya cita-cita jadi wakil presiden, dan sekarang sudah dimulai sebagai staf khusus wakil presiden. Tinggal angkat dikit lagi dan doa dari teman-teman, insya Allah kesampaian. Dan saya ajarkan kepada teman-teman, kalau yang muslim, doanya yang benar. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan yang punya kerajaan, Engkau akan berikan kerajaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau akan tarik kerajaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau akan muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau akan hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Nah, ini juga harus. Jadi tidak hanya kita bicara aktivitas-aktivitas saja, tapi secara spiritual kita pun harus, karena kita hadir di sini juga hadir berkat
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ridhonya mungkin Bang Gunung tidak bisa di sini. Tanpa ridhonya mungkin Bung Michael Watimena tidak bisa di sini. Tanpa ridhonya mungkin Bung Bestari tidak akan hadir di sini. Maka kita sudah seharusnya dan patut menjadi orang-orang yang bersyukur bisa berkumpul di sini untuk menatap masa depan yang lebih baik. Jangan pernah bicara kita dulu. Kalau dulu semua juga bilang dulu. Dulu saya, dulu saya, dulu saya. Tapi kita buktikan sekarang. Ayo kita buktikan. Sekarang dan masa yang akan datang. Daripada kita bicara yang lalu-lalu, bicara yang dulu-dulu, lebih baik kita tatap masa depan yang lebih baik dan kita rebut masa depan itu untuk kesejahteraan kita semua. Jadi sebentar lagi sudah momentum pemilu, sekarang sudah dimulai. PLT, PJS sudah dimulai. PJS Gubernur, alhamdulillah kemarin satu orang, Bung Nur Hamka menjadi PJ Gubernur Gorontalo. Siapa lagi kita lihat nanti. Mudah-mudahan alumni KNPI selalu menjadi orang-orang yang selalu berkiprah untuk bangsa dan negara. Makanya ayo kita yakinkan diri kita bahwa kita adalah khalifatul fil ard, pemimpin di muka bumi. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita pemimpin di muka bumi, maka kita adalah manusia-manusia yang bodoh. Ayo yakinkan diri kita, ayo rebut kekuasaan, ambil. Pak Jokowi akan menjadi masa lalu. Pak Luhut Panjaitan akan menjadi masa lalu. Pak Kiai Ma'ruf akan menjadi masa lalu. Sekarang tokoh-tokoh juga, ketua-ketua partai sudah cukup usia. Itu masa lalu. Ayo kita semua meyakinkan diri bahwa kita adalah pemimpin saat ini dan pemimpin masa depan. Dan di dialog silaturahmi kebangsaan ini kita semua sama-sama berdoa, sama-sama bersyukur bahwa kita masih bisa berkumpul di sini. Saya hanya ingatkan sekali lagi kepada Bung Riano sebagai salah satu pemimpin masa depan yang sudah terpilih, sudah digariskan, karena hampir semua mantan-mantan ketua umum di Republik ini pasti menjadi pimpinan di Republik. Maka Bung Riano jangan pernah merasa hebat, tapi hebatlah merasa. Karena kalau merasa hebat, maka Bung Riano akan menjadi congkak dan pongah. Tapi hebatlah merasa. Kalau Bung Riano hebat merasa, Bung Riano akan tahu kesusahan para anggota. Maka harus disiapkan di kantong sebelah kanan 100.000, di sebelah kiri 50.000. Memberilah maka kau akan kuberi. Jadi jangan pernah takut. Selama jadi ketua KNPDKI sudah Bung Dedi tahu lah, Bung Sohan tahu habis berapa saya. Tapi rezeki saya nggak pernah putus, alhamdulillah. Makanya tidak ada Bung Riano. Ketua-ketua OKP juga kalau ada anggotanya yang susah, beri. Jangan mengeksploitasi anggota untuk kepentingan pribadi. Jadi saya ajarkan di sini, di silaturahmi kebangsaan, memberilah maka kau akan kuberi. Itu udah ketentuannya. Maka jangan pernah takut memberi. Kalau ada anggota yang susah, kasih. Anggota yang anaknya sakit, kasih. Kalau sudah ilmu itu melekat pada kita, rezeki akan datang sendiri. Alhamdulillah, saya nggak pernah susah. Sampai sekarang jadi staf khusus wakil presiden, jadi sekjen pemuda Pancasila. Dan itu bukan sesuatu yang saya cari-cari, tapi datang sendiri. Allah Maha tahu, siapa yang suka memberi, dia akan diberi. Makanya jangan pernah kita menutup keran. Kalau kita menutup keran, maka airnya akan putus, rezekinya akan putus. Buka saja kerannya, maka air itu akan mengalir. Bung Riano, jadilah cahaya di dalam gelap. Semua akan datang kepada Anda. Jadilah gula yang manis selalu, pasti semut-semut akan mengalir kepada Anda.
Jadi selalu jadi muara rezeki, muara segalanya. Pasti Anda akan bisa menjalani hidup ini dengan baik. Terima kasih, itu dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan, dan saya hanya berharap dari kita semua, ayo yakinkan diri kita bahwa masa depan ada di depan kita. Ayo kita rebut dan jadikan itu untuk kita konkretkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada hilaf. Wallahu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Arief mohon tetap